Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus, terus, jangan ketawa. Eh, Kenapa tangan saya begini? Karena perlu kalian ketahui bahwa saya adalah salah seorang yang berprofesi tukang parkir. Ya, tukang parkir. Kayak kalau saya tuh udah biasa kebiasaan begini gitu. Ya biar masih di atas panggung juga. Ya bawaannya pengen parkir aja terus. Ya, pengen ngarahin mobil-mobil mewah, becak, motor, semua gue parkirin. Dan saya di parkir ini punya struktur organisasi. Ya, dari mulai direktur, presiden direktur, direktur manajemen, top manajemen, middle manajemen, ya, sampai dengan pengawas, supervisor, leading hand, sampai dengan kru-krunya. Tapi sayangnya saya nggak masuk di list ini. Ya mungkin kalian bisa tahu lah jabatan saya tuh di parkir itu seperti apa dan apa sebutan untuk jabatan seperti saya ini. Nah ini juga saya bawa nih kalau misal lagi parkir keringetan, lap dulu, ya lap dulu. Cuma teman-teman begini, yang meresahkan saya sebagai seorang parkir, ya juru parkir, biar kelihatan keren, ya juru parkir, ya terkadang ada yang tidak mengerti begitu. Kita sudah berjemur di bawah terik matahari, hujan kehujanan, panas kepanasan, haus kehausan. Tiba-tiba biasa tuh ada tuh yang sering tiba-tiba nyelonong, parkir sudah kita sediain nih parkir sudah kita sediain nih, tiba-tiba ada yang nyelonong parkir di tengah-tengah jalan. Ya apa sih susahnya, lu tinggal lu masukin baik-baik, lu rapiin motor lu, ya kan. Ntar gua datang tinggal gua cek, tinggal gua tempelin tuh kode parkir, terus gua tutupin kardus gitu ya. Kan enak. Bayangin kalau orang kayak begini nih, sampai 10 orang aja nyonyor tuh tukang parkir, percaya sama gua. Udah begitu, yang bikin keselnya lagi, udah parkir di tengah, kita rapiin parkirannya, 5 menit aja dari parkiran terus dia keluar. Yang keluar pada saat kita, bang parkirannya bang, bayarnya cuma 500 doang, 500 perak doang. Padahal dia sudah tahu itu. Padahal ya itulah Indonesia. Dan yang paling menggemaskan saya sebagai seorang parkir, ya di samping ya kelakuan warga kita yang masih begitu, nah kan fungsi nih keringatan saya ini di dalam ruangan begini aja, ruangan AC begini saya keringatan. Saya nggak bisa pakai AC begini, kilat semua, ya kan. Semakin saya berada lama di ruangan tertutup dan ber-AC begini, bisa-bisa saya sebentar lagi siup saya ini. Iya, kita tuh orang parkir itu tidak biasa kena dimanjakan dengan AC-AC seperti ini, tidak biasa. Kita lebih sering dimanjakan dengan panasnya matahari, hujan, badai. Ya, yang begitu-gitu di luar alam kita selalu berbaur sama alam liar. Kita sudah terbiasa begitu. Tapi kalau kita dimanjakan dengan AC begini, sebentar lagi saya sakit ini. Dan terima kasih penitia. Oh ya, saya perlu lupa. Terima kasih buat penitia yang sudah menyediakan panggung yang sangat sederhana ini. Nah, ini apa maksudnya ini, coba penitia? Botolnya besar, airnya setengah. Lu pikir saya di sini mau seharian dikasih air minum sebotol gajah begini? Kacau. Ini nih warga kita nih. Ya ngerti lah.
Kalau misal saya harus di sini cuma 20 menit, ya yang sedang-sedang saja. Yang terlalu berlebihan ini berlebihan namanya membazir. Ya nggak teman-teman? Oke lanjut. Dan yang paling meresahkan saya sebagai seorang parkir yang biasa saya temui di lapangan itu adalah teman-teman yang pacaran di atas motor. Teman-teman yang pacaran di atas motor. Ngapain pacaran di atas motor? Hah? Ngapain? Bikin saya jadi iri melihat kalian pacaran di atas motor. Nah, sementara saya jagain motor kalian. Saya pikir kalian pikir saya tukang apa namanya, apa bahasanya itu, bak nyamuk ya, jagain kalian ya dari gigitan nyamuk. Nah, kalian pikir saya security juga atau tukang parkir yang plus menjagain kalian pacaran di situ? Ya enggak kan? Gini-gini nih juga manusia, men. Gua nih manusia. Gua juga punya perasaan. Dan gua juga punya nafsu. Tolong hargai gua sebagai seorang parkir. Memang sekarang itu zamannya sudah jauh. Ya. Kalau kita lihat dari zaman-zaman Siti Nurbaya dulu, ya zaman dahulu, sampai dengan kita bandingkan dengan zaman sekarang yang serba modern, itu jauh sekali. Misalnya salah satu ini beberapa saja nih saya kasih gambaran ke kalian. Misalnya pada zaman dahulu itu cewek-ceweknya itu hanya bermodalkan bedak Viva powder, tahu? Viva powder yang ada lambangnya itu merah, tengahnya ada tulisan Viva. Nah, itu bedak orang zaman dulu yang sangat favorit pada zamannya. Terus apa lagi coba kalau orang zaman dulu itu paling pakai tawas untuk ketek ya, pengganti Rexona kalau zaman kita sekarang. Apa lagi coba, parfumnya juga mungkin ya parfum senyonyong ya, yang roll itu ya, atau yang dicelup-celup gitu, yang dicelup-celupnya botolnya kecil-kecil, yang baunya itu kadang-kadang bau melati, bau mayat hidup. Itu yang digunain orang-orang dulu dan itu sudah keren. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang, cewek-ceweknya pasti sudah menggunakan lipstick, shadow ya, eyeliner, foundation foundation ini nggak bisa kelupaan ini foundation ini. Terus didempul, diamplas diamplas halus, terus dicat kering ya, pakai waterproof biar nggak bocor begitu. Itu kalau zaman sekarang nih, sorry nih gue keringat nih, gue kalau sudah ngomongin begini nih nggak tahu di ruangan AC ya gue berkeringat. Apalagi coba bedanya dulu dan sekarang. Media pacarannya dulu itu mungkin hanya di taman ya, hanya di taman. Terbukti dengan apa? Coba kita lihat video-video klip yang lagu-lagu jadul 60-an itu kebanyakan di taman, kalau nggak di rumah deh, sama di pantai, paling 3 itu dulu. Tapi sekarang coba kita buka dengan mata kepala kita lihat teman-teman kita sekarang itu pacaran untuk zaman sekarang itu ya di kelas ya, mulai berani menunjukkan diri gitu di tempat-tempat umum, tempat-tempat terbuka yang banyak orang, di kantor ya, di bioskop. Ini yang sering gemesin saya nih biasanya di bioskop. Kalau mau pacaran jangan di bioskop, karena di bioskop itu orang banyak mau menonton. Kalau di bioskop lu pacaran ntar lu ribut sendiri ya, ntar lu ribut sendiri. Mending tuh kalau lu pacaran di bioskop pakai mode senyap gitu atau mode getar gitu pacarannya. Kalau misalnya lagi cuma itu cuma teng 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 ya, tapi ini nggak ribut ya. Apalagi coba kos-kosan ini yang jadi tempat para primadona ini
yang pacaran kos-kosan itu sampai sekarang. Apalagi di sini banyak anak kuliahan, ya anak kuliahan kalau yang pacaran di kos-kosan udah lanjutin. Nah, yang pacaran di kosan itu, udah modus lah. Apalagi kalau misalnya ada pacaran sama temennya gitu, terus pacarnya ceweknya ngasih tahu gitu, yang kosan sepi, itu cowoknya nggak pakai lama, ya percaya sama gue, nggak pakai lama, 5 detik, bahkan 5 detik bisa-bisa tuh langsung ada tuh depan pintu tuh, ngetok pintu, tak tak tak, yang aku udah di depan kamar, aku udah di depan kosan. Karena pacaran itu berita yang paling mengembirakan. Kalau sudah pacarnya itu ngomong yang kosan sepi, itu langsung di kepala itu udah apa namanya, udah fly gitu ya, udah bayanginnya enggak bayanginnya masak bareng, yang makan bareng, minum bareng, makan masak bareng. Ini jangan salah pikir. Juga mungkin teman-teman yang pacaran di kosan juga nggak selamanya kali ya negatif, juga mungkin ada yang positifnya. Kita selalu pikir positif, ya. Makanya terusin. Enggak. Selanjutnya apalagi coba kalau kita mau beda-bedain zaman dulu sama zaman sekarang. Mungkin ya yang paling mencolok itu gaya pacaran lah. Ya, kenapa saya bilang gaya pacaran? Orang-orang dulu itu pacarannya masih menjaga etika. Orang-orang dulu itu pacaran masih menjaga etika, sopan santun, akhlak. Ya. Mau ciuman itu mereka masih mikir 1000 kali. Mau pegangan itu mereka masih mikir malu-malu. Ya, kadang masih dimodusin gitu ya. Jalan bareng sengaja dilantungin tangannya kiri kanan biar sentuhan gitu. Modus. Dan itu zaman dulu. Coba kalau kita lihat zaman sekarang, nggak ada malunya pacaran di tempat terbuka. Akhlaknya itu, prosedurnya pacaran tuh udah nggak semestinya gitu loh, udah nggak dilakuin dengan cara yang benar. Ya, meskipun pacaran itu ya nggak boleh gitu ya, nggak boleh, tapi ya kita nggak mungkiri lah sekarang juga pasti masih banyak yang pacaran. Sekarang pegangan tangan, pelukan, ciuman, ya layaknya suami istri, cepet itu biasa sekarang. Itu bikin hati saya tuh miris sebagai seorang parkir, lebih-lebih seorang parkir yang jomblo. Sakitnya tuh di sini, bukan di sini lama-lama tuh turun ke bawah tuh sakitnya sampai ke ujung kaki tuh. Jadi ya udah jelas lah perbedaannya itu, dan saya cukup berpesan buat kalian yang masih pacaran, pikirkan itu baik-baik. Ya, sekian dari saya rasa cukup. Ya, saya rasa cukup, nggak perlu panjang lebar karena saya lihat di sini sudah pikirannya kemana-mana nih. Kalau saya lanjutin masalah pacaran ini nanti kemana-mana nih ceritanya nih. Ini saya cut dulu sampai di sini, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Sekian dari saya dan terima kasih.